Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Sore. Oke, Bu. Kenapa? Berarti belum fokus ya jawab sore. Masih siang, Bu. Baik, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya, untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk KM, Pak Karim untuk membaca doa, memimpin doa. Baik Bu, baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Karim. Baik, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang alur transaksi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta untuk semuanya mengeluarkan buku tulisnya dan buku paketnya disiapkan terlebih dahulu. Dan sudah siap? Sudah, Bu. Siap, Bu. Baik, jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum membahas tentang alur transaksi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya kita membahas tentang ruang lingkup administrasi. Ibu mau tanya nih, apa yang masih kalian ingat tentang administrasi? Oke, baik, Farhan. Coba Farhan, apa itu administrasi menurut? Baik Bu, menurut saya administrasi adalah suatu kegiatan catat-mencatat Bu pada lembaran dokumen. Baik, ada lagi yang lain? Bagus Farhan, terima kasih. Nanda, boleh? Baik Bu, menurut saya administrasi itu proses kerjasama yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan Bu. Baik, bagus Nandang, terima kasih. Nah, jadi administrasi itu adalah pencatatan segala sesuatu tentang kejadian yang dilakukan secara kronologis dan teratur. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang alur transaksi. Di sini untuk kompetensi dasarnya itu ada menerapkan alur transaksi dan menentukan alur transaksi. Untuk tujuan pembelajarannya ada menerangkan alur transaksi pembelian tunai, mengonsepkan alur transaksi penjualan tunai dan kredit, menganalisis alur transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, menerapkan alur administrasi, menentukan alur transaksi administrasi, dan untuk indikatornya ada menerangkan alur transaksi pembelian tunai, mengonsepkan alur transaksi penjualan tunai dan kredit, ada menganalisis alur transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, dan ada menerapkan alur transaksi administrasi dan menentukan alur transaksi administrasi. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, di sini aspek yang akan Ibu nilai dari pembelajaran hari ini adalah penilaian sikap jujur, tanggung jawab, nanti ketika kalian berdiskusi, dan juga disiplin. Dan yang kedua ada penilaian pengetahuan. Selanjutnya untuk bahasannya ada alur transaksi pembelian, alur transaksi penjualan tunai dan kredit, dan ada alur penerimaan dan pengeluaran kas. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah dua pokok bahasan. Ada alur transaksi pembelian dan alur transaksi penjualan tunai dan kredit. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apa itu transaksi? Ada yang bisa jawab?
Baik. Coba Neni dijawab apa itu transaksi? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Baru dengar. Baik. Atau yang lain? Karim, coba apa itu transaksi Karim? Oke, transaksi itu mungkin proses tawar-menawar ketika saat jual beli kali ya Bu ya? Iya, bagus. Boleh. Ada yang lain? Setiadi, apa itu transaksi? Bagus sekali. Siti boleh? Siti Nurhasana. Kesepakatan mungkin, Bu. Bagus sekali. Jadi di sini transaksi pembelian itu adalah transaksi pembelian suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Di sini konsumen biasanya melakukan pembelian itu untuk mempunyai tujuan antara lain pembelian barang untuk dikonsumsi sendiri, pembelian barang untuk dijual kembali, dan ada pembelian barang untuk diproduksi. Nah, di sini pembelian barang itu dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Selanjutnya ada alur transaksi pembelian. Sebelumnya kalian bisa scan barcode-nya untuk alur transaksi pembelian yang akan kita bahas. Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu video dari alur transaksi pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar menganalisis alur transaksi. Nah, ada dua bagian yang akan kita bahas dalam materi menganalisis alur transaksi. Yang pertama adalah menganalisis alur transaksi pembelian, dan yang kedua menganalisis alur transaksi penjualan. Nah, agar lebih fokus, maka dalam video ini kita akan lebih membahas tentang menganalisis alur transaksi pembelian. Kemudian nanti di menganalisis alur transaksi penjualan. Nah, kita masuk pembahasan mengenai alur transaksi pembelian. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Pembelian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Konsumen yang membeli barang mempunyai beberapa tujuan, antara lain pembelian barang untuk dikonsumsi, pembelian barang untuk dijual kembali, dan pembelian barang untuk diproduksi. Pembelian barang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Kelengkapan administrasi pembelian setiap perusahaan harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah alur transaksi yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Proses yang pertama adalah permintaan bagi bagian penjualan atau bagian produksi. Proses pembelian diawali dengan permintaan dari bagian penjualan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sementara itu, untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi, pembelian dilakukan berdasarkan permintaan dari bagian produksi. Dalam permintaan barang, bagian penjualan maupun bagian produksi menggunakan 3 metode ini. Yang pertama adalah metode intuitif. Metode intuitif adalah cara yang dilakukan dengan memikirkan dan mengandai-andai barang atau jasa apa yang dilakukan oleh pelanggan.
berdasarkan pengamatan dari pengalaman. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian pasar. Penelitian pasar merupakan suatu metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada konsumen. Metode ini menghasilkan informasi secara langsung mengenai jumlah dan jenis maupun tipe barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya, perusahaan minyak goreng membuat kuesioner melalui media massa, kemudian hasilnya dapat memberikan informasi mengenai jenis minyak goreng serta ukuran kemas minyak goreng yang paling diminati oleh konsumen. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah menghitung stok barang. Nah, metode perhitungan stok barang berdasarkan pada hasil laporan dari bagian gudang. Bagian gudang menghitung stok maupun persediaan barang, kemudian mencatat jenis-jenis barang yang harus dibeli dengan membuat laporan permintaan barang yang diberikan kepada bagian pembelian barang. Setelah bagian pembelian barang menerima permintaan dari bagian penjualan maupun bagian produksi, lalu bagian pembelian akan melakukan survei pasar atau mencari supplier. Nah, survei pasar dilakukan dalam rangka menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan. Survei pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memasang iklan di media cetak dan media elektronik, serta mendatangi pemasok atau supplier secara langsung. Survei yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan informasi mengenai harga, syarat pembelian, kapasitas yang ditawarkan oleh masing-masing supplier. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memilih supplier yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan dapat membuat surat permintaan penawaran kepada pemasok. Nah, kemudian setelah perusahaan membuat surat permintaan penawaran ke pemasok atau supplier, maka calon supplier akan mengirimkan surat penawaran barang. Nah, surat penawaran barang yang diterima dari para calon pemasok atau calon supplier akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih supplier atau memilih pemasok. Pertimbangan dalam menentukan supplier dapat dilihat dari kualitas barang yang ditawarkan, harga, syarat pembayaran, layanan pengajuan. Nah, kemudian alur selanjutnya adalah membuat surat pesanan atau purchase order. Setelah perusahaan akan menentukan pemasok mana yang memberikan penawaran yang paling menguntungkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada para pemasok. Nah, kemudian alur selanjutnya adalah membuat surat perjanjian. Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua pihak dapat ditertulis tentang kesepakatan bayar. Surat perjanjian dibuat untuk pembelian secara kredit, sedangkan pembelian secara tunai, kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan secara langsung. Nah, kemudian alur selanjutnya adalah menerima barang. Setelah mengirim surat pesanan atau purchase order kepada para supplier, maka perusahaan akan menerima sejumlah barang yang telah dipesan dari para supplier. Nah, kemudian dari barang-barang yang telah diterima itu harus dilakukan pengecekan barang. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan setelah menerima barang dari pemasok adalah meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan berdasarkan surat pesanan dan barang yang dikirim oleh supplier. Hal ini dilakukan untuk mengetahui barang, jumlah barang, dan kondisi barang dalam keadaan baik atau tidak cacat. Nah, kemudian alur yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Perusahaan melakukan pembayaran setelah barang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cash, cek maupun giro sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati. Nah, itulah alur transaksi yang biasanya setiap perjalanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dokumen yang digunakan selama transaksi pembelian. Nah, dokumen yang pertama adalah surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian diisi oleh bagian gudang atau bagian lain yang memerlukan barang.
Isi dari surat permintaan pembelian antara lain mencakup nama atau jenis barang, kemudian ukuran atau bentuk barang, kuantitas barang atau jumlah barang, kemudian harga satuan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari surat permintaan pembelian. Dasar surat permintaan pembelian dari bagian pedagang atau bagian penjualan. Nah, ada beberapa bagian-bagian yang ada atau yang terdapat dalam surat permintaan penawaran barang ini. Yang pertama adalah jenis atau nama barang, ukuran, jumlah barang, kemudian harga satuan. Nah, ini adalah contoh dari surat permintaan penawaran barang atau penawaran harga. Nah, kemudian dokumen yang ketiga adalah surat pesanan atau purchase order. Nah, surat pesanan atau purchase order ini dibuat atas dasar surat. Baik, setelah kalian melihat video tentang alur transaksi pembelian, coba Ibu mau tanya ke Siti. Dari yang kamu lihat dalam alur transaksi pembelian itu tadi di video, ada dokumen-dokumen apa saja yang digunakan, yang biasanya digunakan selama transaksi pembelian? Siti? Saya, Bu. Ya. Yang ada pada dokumen itu surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran, terus itu Bu surat pesanan, terus laporan penerimaan barang sama itu pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas Bu. Baik, bagus Siti. Nah, di sini alur transaksi pembelian itu ada 8. Yang pertama ada permintaan barang. Di sini dari permintaan barang itu tadi ada 3 metode. Yang pertama ada intuitif, yang kedua ada penelitian pasar, dan yang ketiga ada perhitungan stok barang. Kalau intuitif itu adalah prediksi dari perusahaan. Yang kedua ada melakukan survei pasar, menentukan supplier, mengirim surat, membuat surat perjanjian, menerima barang, cek barang, dan pembayaran. Untuk yang selanjutnya, ada alur transaksi penjualan tunai dan kredit. Kalian bisa men-scan barcode di sini untuk melihat materi tentang alur transaksi penjualan tunai dan kredit. Di sini, kalau dalam sistem penjualan tunai eceran itu, nota atau bon tunai itu selain berfungsi sebagai bukti penjualan, juga berfungsi sebagai order penyerahan barang kepada pembeli. Di sini, pembeli dapat melakukan pembelian barang dengan cara datang sendiri atau melalui surat order atau purchase order. Kalau misalnya untuk penjualan secara kredit adalah suatu transaksi jual beli di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara pelunasan pembayaran dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Akan tetapi hak milik atas barang itu tetap beralih kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Price kayaknya Bu Siti. Terlempar ya sepertinya ya. Betul kayak terlempar Bu Siti. Maaf, saya terlempar barusan.
Baik, dari materi alur transaksi pembelian dan alur transaksi penjualan tunai dan kredit yang sudah kalian simak dan kalian pahami barusan, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu Neni, ya. Bu, tadi saya belum tahu contoh misalnya bentuknya surat penawaran itu kayak gimana Bu, sama surat permintaan itu. Mungkin itu Bu. Di sini mungkin Ibu akan perlihatkan dari video ya untuk contohnya. Kemudian harga satu. Di sini untuk surat permintaan. Tadi Neni tanya apa? Surat apa? Bentuknya ya, bentuk surat permintaan sama penawaran itu kayak gimana Bu? Nah, ini bentuk terlihat? Iya Bu. Ini bentuk contoh surat permintaan penawaran harga. Di sini ada untuk kopinya dari sebuah perusahaan beserta alamatnya ya. Ada nomor, ada tujuan, ada di sini untuk kolomnya ada nomor, jenis barang, ukuran, jumlah barang, harga satuan, dan keterangan. Di sini untuk surat permintaan penawaran harga itu ada 6 kolom. Sedangkan kalau untuk surat permintaan penawaran harga sebenarnya sama saja ya. Ada persamaan antara kemudian harga satu tadi yang terdapat atas dasar surat permintaan pembelian dan surat penawaran harga itu sama sebenarnya untuk jenis contohnya ya, untuk apa saja yang ada terdapat di kolom. Dapat dipahami? Nah ini ya Bu, kalau gitu berarti perbedaannya apa Bu, surat permintaan penawaran sama surat permintaan pembelian? Terima kasih Bu. Baik, kalau untuk surat permintaan penawaran itu, mungkin yang lain ada yang mau jawab terlebih dahulu. Apa itu perbedaan dari surat permintaan penawaran dan surat penawaran harga? Baik, saya boleh bantu Bu. Baik, terima kasih Pak Farhan. Ya, mohon izin, boleh saya izin share screen Bu? Ini saya langsung mencari contoh surat permintaan penawaran tadi sesuai permintaan Ibu Neni. Apakah sudah terlihat? Belum Farhan. Ya, baik. Baik, berikut contoh untuk surat permintaan penawaran. Ini saya cari melalui Google. Ini mungkin ada beberapa bagian-bagian surat yang belum lengkap ya Bu. Mungkin seperti kepala surat gitu atau bagian atas gitu kan. Ini untuk permasalahannya adalah permintaan penawaran dan daftar harga. Ini mungkin sama kalau intinya kalau permintaan penawaran secara nggak langsung perusahaan tersebut gitu kan, selaku perusahaan saya meminta penawaran barang kepada siapa? Kepada perusahaannya Neni selaku distributor barang gitu. Jadi misalnya saya membutuhkan barang-barang alat tulis kantor. Nah, distributornya itu misalnya di perusahaannya Neni gitu kan. Jadi saya itu Berarti pengen menawarkan Farhan, menawarkan. iya, berarti. dia Iya. minta ditawarkan gitu kan barang-barang yang memang di distributor Neni itu ada apa saja terkait dengan ATK. Mungkin dari situ nanti akan dibalas dengan adanya surat penawaran yang dilampirkan dengan brosur seperti itu Bu. Di sini untuk redaksinya seperti sehubungan dengan iklan yang Anda tawarkan gitu kan. Jadi memang untuk redaksi surat di perihal awalnya itu dia itu membalas surat yang sebelumnya melalui adanya harian
rada rampung gitu kan. Mungkin ada juga informasi tersebut berdasarkan hasil dari informasi media sosial, berdasarkan informasi dari rekan sejawat, berdasarkan hasil dari datang ke sebuah job fair gitu kan. Ketika dia sudah datang atau mengunjungi, untuk itu kami tertarik untuk membeli barang-barang jenis peralatan dan alat tulis kantor yang ditawarkan. Untuk itu kami mohon mengirimkan beberapa informasi gitu kan. Nah, karena dia tertarik, untuk itu dia minta ditawarkan terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan alat tulis kantor tersebut gitu, yang terdiri dari rincian barang, daftar harga, dan nanti cara pembayarannya seperti apa jika memang ada proses pembayaran berdasarkan termin seperti itu. Jadi untuk ruh atau redaksi suratnya adalah minta ditawarkan kebutuhan barang-barang secara rinci. Mungkin itu yang bisa saya bantu terkait dengan contoh surat permintaan penawaran. Iya, terima kasih Pak. Terima Nanti kasih, tinggal Pak. perbedaannya Bu, perbedaannya kira-kira apa ya pembelian penawaran sama pembelian surat penawaran itu tadi apa ya tadi lupa. Surat penawaran pembelian. Surat pembelian penawaran apa ya? Apa Ya, sama Karin? aja Bu? Boleh. Nah, Boleh kalau mencoba ya. Coba. Jadi boleh. terkait perbedaan surat permintaan dan surat penawaran itu dari segi yang mengeluarkan saya sudah berbeda. Ya, jadi kalau permintaan itu berarti dari si pihak toko yang mau membeli. Sementara kalau surat penawaran itu dari toko yang mau menjual barang. Itu dari segi yang mengeluarkan. Nah, dari segi isi mungkin kalau yang permintaan hanya berisi tentang barang-barang yang dibutuhkan. Nah, sementara kalau yang surat penawaran itu kemungkinan besar seluruh barang yang ada di toko itu akan ditawarkan. Oke, seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, Terima kasih Karin, jelas. baik. Ya, jadi perbedaannya kalau surat penawaran itu dibuat oleh penjual untuk pembeli, dan sedangkan kalau surat permintaan penawaran itu dibuat oleh atau maksudnya dibuat oleh pembeli untuk diberikan kepada penjual. Baik, jadi selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Aida, Ahmad, dan Karin. Kelompok dua ada Nandang, Iresta, Marini, dan Nini. Sedangkan untuk kelompok ketiga ada Siti, Setio, dan Setiadi. Di sini tugas lengkapnya bisa kalian lihat di LKPD. Sedangkan kalau di sini kalian tugasnya itu tulis nama kelompok dan nama anggota pada LKPD. Sebelumnya apakah kalian pernah melakukan transaksi? Mungkin kalian sudah pernah melakukan transaksi pada marketplace kan ya? Nah, di sini tugasnya kalian adalah mencari informasi mengenai salah satu marketplace dan juga alur transaksi pembeliannya. Di sini ada barcode untuk LKPD-nya, kalian bisa scan dan bisa lihat petunjuk tugas dengan rincinya ada di sana. Waktu pengerjaannya itu adalah 40 menit dan tugas dikumpulkan pada guru mapel. Baik, Ibu kasih beri waktu 40 menit untuk berdiskusi. Baik Bu. Baik, untuk selanjutnya
Ada yang mau presentasi? Ada yang sudah siap untuk hasil presentasinya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pencatatan dokumen transaksi. Dan ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Baik, Siti. Kesimpulannya, yang pertama, alur transaksi pembelian itu ada 8, Bu. Ya, apa saja? Coba disebutnya, Siti. Permintaan barang, kemudian melakukan survei pasar, kemudian menentukan supplier, kemudian mengirim surat pesanan, membuat surat perjanjian, menerima barang, cek barang, dan pembayaran. Kemudian penjualan tunai. Penjualan yang dilaksanakan secara tunai, di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli secara cash dan selesai dalam 1 kali transaksi. Kemudian alur penjualan tunai ada 6. Permintaan pelanggan, menyiapkan nota akontan, menyiapkan barang yang dijual, menerima pembayaran, menyiapkan bukti pembayaran, menyerahkan atau mengirim barang yang dijual. Yang terakhir, penjualan kredit, Bu. Transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Mungkin itu kesimpulannya, Bu. Baik, terima kasih Siti untuk kesimpulannya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Grogi banget saya, maaf. Aduh. Jadi biar semuanya tadi. Aduh.